Begitu juga di kementerian. Nah sekarang lihat, apa departemen, apa kepala daerah, apa jabatan yang tidak terlibat korupsi di Indonesia ini. Ketua DPR ada yang terlibat korupsi? Ketua DPD ada yang masuk terlibat korupsi? Ya, Kapolri, mantan Kabar Eskrim ada yang masuk polisi? Jaksa, KPK, hampir tak ada. Guru-guru dengan dana raposnya, kepala desa dengan dana desanya. Jadi wajar negara asing itu sudah menjuluki kita dengan kleptokrasi. Dan kemarin siapa yang dijuluki orang terkorup nomor 2 di Indonesia oleh OCCRP siapa? Nah, semangat betul. Berarti sepakat kita ya, pasti kita akan bagaimana memadamkan apinya, menyelesaikan kursi, kemudian kapalnya akan tenggelam loh. Kapal besar bernama Indonesia ini akan tenggelam karena sudah dirusak 10 tahun ini oleh namanya manusia bernama Jokowi. Alhamdulillah wasyukurillah wala haula quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi sirri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Moderator yang luar biasa pada hari ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk saling berbagi tentang sebuah tema yang sangat bagus menurut saya, itu dengan semangat Sumpah Pemuda mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi dan reformasi. Di awal tadi sudah dijelaskan oleh Pak Profesor kita, ini guru kita semua, tentang bagaimana politik kekinian bangsa kita hari ini. Dan saya tidak panjang-panjang mukadimah ya, tertumpang nih para penjelasan sebelumnya. Sesuai udah dibagi ya apa slide ya dibagi. Sebenarnya dibagi nanti itu, tapi nggak apa dibagi itu sekarang. Slide-nya bisa ditampilkan Mas? Izin saya bagusnya berdiri di depan boleh Pak? Terbiasa ngomong berdiri. Siapa? Kita kalau di Lemanasu lebih suka kayak gini Pak, ke tengah ke situ lebih apa? Jadi dengan semangat Sumpah Pemuda mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi dan reformasi Polri. Ini sebuah judul yang sangat bagus karena apa? Menyandingkan pemberantasan korupsi dengan reformasi Polri. Berarti ada apa ya tentang korupsi kita dan ada apa dengan Polri kita? Dan bagaimana peran pemuda? Cuman sayangnya di sini kok nggak ada pemuda saya lihat ini. Ada pemuda kok, ada pemuda tapi 30 tahun yang lalu. Setuju? Nah ini jadi PR kita juga semua nanti kita bahas. Kenapa para pemuda kita saat ini menjadi begitu seolah tidak peduli ya, terjebak dengan dunia materialisme, hedonisme, ya itulah tantangan kita ke depan generasi muda kita sekarang ini. Nah kita mulai dulu Pak, yang slide pertama, next. Ada 3 hal pendahuluan saya bacakan di sini, itu tentang bagaimana TNI Polri itu dalam konstitusi negara kita Undang-Undang 1919 dalam pasal 30 itulah sebagai alat pertahanan keamanan. Nah kemudian selanjutnya dibagi TNI itu di bidang pertahanan dan polisi itu di bidang Kamtibmas. Ada 3 tugas polisi di sini. Yang pertama yaitu sebagai penegak hukum, justice crime system. Yang kedua menjaga Kamtibmas. Dan ketiga ya adalah Yom Lin Yan. Nah, bahasa Cina itu, mengayomi, melindungi dan melayani. Oke, ini jelas ini tugas polisi kita menurut amanat konstitusi kita. Dan yang terakhir adalah urgensi peran pemuda sebagai penerus bangsa yang punya tanggung jawab ya sebagai agen of change terhadap bangsa kita. Kita tentu mengenal istilah bagaimana masa depan sebuah bangsa itu tergantung pemudanya hari ini, betul nggak? Indonesia merdeka 45 karena pemuda 1908 bertekad bersama-sama melakukan Sumpah Pemuda ya. Dan diawali lagi 1908 dengan semangat kebangsaan sehingga lahirlah bangsa ini. Nah kita nggak tahu nih Indonesia emas seperti Pak Profesor sampaikan tadi. Kondisi pemuda kita hari ini lihat lebih banyak TikToker, lebih banyak tahu K-pop ya daripada peduli terhadap kondisi bangsanya gitu. Ya kalau ada pun sedikit anak muda-mudinya peduli, kebanyakan jadi buzzer, jadi influencer ya. Yang bayaran nggak, ini adalah miris kita melihat kondisi bangsa ini kalau melihat dari dominasinya. Nah lanjut. Nah kita tahu bagaimana Sumpah Pemuda seperti yang jelas tadi, dan kondisi demografis kita saat ini 70% itu adalah usia 15 sampai 64 tahun dan 28% sampai 30% itu usia Gen Z Pak. Gen Z itu di bawah 30 tahun. Nah makanya banyak prediksi 2030 itu adalah puncak bonus demografi yang mana 60% itu adalah usia muda. Biasanya dalam ilmu sosial politik bonus demografi ini adalah sebuah potensi.
Kalau dikelola dengan baik ya Pak Prof ya. Tapi kalau 60% ini banyak pembangauran, tukang mabuk, narkoba, judi online, tiktoker gimana? Justru ini jadi bencana, sesuatu hal yang seharusnya menjadi potensi bagi kita sebuah bangsa, dia justru menjadi sebuah bencana gitu. Inilah pendahuluan yang ke depan akan kita bahas bersama-sama. Ya, next. Ya, kondisi objektif bangsa kita saat ini pertama, kita tahu demo besar-besaran tentang tuntutan masyarakat akan reformasi Polri, pasca reformasi dengan berbagai macam alasan dan argumentasinya. Sebenarnya demo-demo kemarin itu sudah tuntut reformasi karena begitu sudah, kalau kita catat di HAM aja, Komnas HAM aja kemarin, polisi itu melanggar HAM itu sampai 3.700 Pak. Catatannya kan luar biasa itu. Nah kita tahulah berapa catatan terjadi abuse of power, dan yang paling tinggi ketika penegak hukum itu melakukan kejahatan adalah obstruction of justice. Dan itu terjadi berulang kali ya Prof. Berulang kali ada Vina, ada KM50, banyak kasus Sambo, obstruction justice itu terjadi. Nah, jadi wajar kan tuntutan masyarakat itu melakukan reformasi terhadap Polri. Kalau amanat reformasi untuk TNI sudah terjadi, tapi reformasi Polri kan belum. Ya. Nah, selanjutnya adalah tentang fakta perilaku korupsi Indonesia sudah tergolong stadium 1 karena gini, ada istilah dalam ilmu pemerintahan itu kleptokrasi. Kleptokrasi itu adalah apabila yang korupsi itu sudah sistemik. Ya, kalau masih korupsi sendiri-sendiri, itu masih belum kleptokrasi. Kleptokrasi itu misalnya mulai dari level pejabat teknis eselon 4, kabinetnya terlibat, kepala dinasnya terlibat, sampai kepala daerah terlibat untuk daerah ya. Begitu juga di kementerian. Nah sekarang lihat apa departemen, apa kepala daerah, apa jabatan yang tidak terlibat korupsi di Indonesia ini. Ketua DPR ada yang terlibat korupsi? Ketua DPD ada yang masuk ke korupsi? Ya, Kapolri, mantan Kabar Eskrim ada yang masuk polisi. Jaksa, KPK hampir tak ada. Guru-guru dengan dana raposnya, kepala desa dengan dana desanya. Jadi wajar negara asing itu sudah menjuluki kita dengan kleptokrasi. Dan kemarin siapa yang dijuluki orang terkorup nomor 2 di Indonesia oleh OCCRP siapa? Nah, semangat betul. Artinya kan ini luar biasa bangsa kita ini ya. Ya. Bayangkan salah satu deputi BI pernah menyebutkan potensi uang dari nikel itu 2 tahun itu 15.000 triliun Pak. Tapi yang masuk siap Prof. Siap lanjut Prof ya. Siap Prof. Bayangin 15.000 triliun. Nah yang masuk ke dalam pajak kita berapa? Cuma nggak sampai 200 triliun. Kemana duit itu kan? Kemana barang itu baru dari sektor nikel? Emasnya, perikanannya, perkebunan sawitnya, gitu kan? Nah, ini luar biasa, Pak. Kita ini, sila kita itu, semuanya kita punya, tapi semuanya bukan punya kita. Kalau negara ini dikelola dengan baik, tidak akan mungkin kita berhutang. Tidak akan ada 160 juta masyarakat miskin. Nah, apa yang tukang rusak semuanya adalah korupsi. Kenapa korupsi itu bermasalah? Karena, nah itu kita bahas nanti, oke? Lanjut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, perlu kajian mendalam. Kenapa di pemuda-pemuda kita ini seakan nggak peduli ya terhadap kondisi kita bangsa ini gitu. Nah, parahnya lagi, ini ada oknum-oknum mahasiswa justru menjadi pendemo-pendemo bayaran ini. Ya. Yang parahnya lagi kemarin ketika demo besar-besaran kok tiba-tiba berubah tuntutannya 17+8. Nah, kita yang ngikutin dari awal ya, ketika tuntutnya adalah adili Jokowi, makzulkan Gibran, reformasi Polri, loh kok tiba-tiba menjadi kemana-mana, melebar kemana-mana sampai isu darurat militer. Ini kan, ini miris kita melihat ini gitu. Nah ini tantangan untuk kita semua, bagaimana ke depan anak-anak kita, adik-adik kita ke depan, kembali sebagaimana semangat reformasi, mengembalikan bangsa kita di relnya yang benar. Gitu. Nah yang kelima adalah, nah ini dia. Polri sebagai garda terdepan penegakan hukum negara justru terlibat dengan istilah power tends to corrupt and absolute power absolutely. Corrupt absolutely gitu. Seperti yang bilang profesor di depan, bilang banyaknya terjadi abuse of power gitu. Kita memasang perangkat tikus justru menjadi sarangnya tikus gitu. Nah, ada istilah menarik dari seorang filosof Muhammad Atullah Iskandar yang saya ingat dalam sebuah bukunya, ketika baju kotor cucinya di mana?
Di air kan? Tapi ketika air kotor, cucinya di mana gitu. Ketika manusia mati, kuburnya di tanah. Tapi ketika tanahnya mati, kuburnya di mana gitu. Artinya, kalau sapu yang dijadikan untuk membersihkan yang kotor bagaimana gitu. Tempat untuk akan menjadi kotor. Nah, inilah yang disebut dengan ketika sebuah lembaga, itu asas dalam hukum ya. Ketua sebuah lembaga diberikan kewenangan yang begitu super body, maka yang terjadi itu adalah power to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Akan terjadi korupsi ketika sebuah lembaga yang diberi kewenangan. Nah, di sini saya ingatkan semuanya. Selamat datang. Disenaikan. Saya sekarang agak sedikit berbahagia karena apa? 5 tahun yang lalu saya itu dipenjara gara-gara sudah menyuarakan begitu berbahayanya kewenangan Polri ini yang begitu luas. Gitu. Ada 2 faktor saya dipenjara. Pertama, video tentang TNI, usang TNI Kumalang. Walaupun yang saya bahas tentang TNI, tapi lebih merujuk kepada kewenangan TNI yang begitu meluas, sehingga banyak terjadi abuse of power. Mana kewenangan TNI pun, yang lain pun, kementerian yang lain pun diambil. Bayangin, saat ini ada 3.451 lebih ya jabatan-jabatan di aparatur sipil negara yang diduduki dan juga dijabati oleh dari personil Polri. Padahal amanat konstitusi kita sudah menjelaskan Polri itu adalah alat negara. Ketika dia menduduki jabatan penting di jabatan sipil, dia harus mundurkan diri di pasal 24 ayat 3-nya. Tapi terjadi kan tidak. Nah, jabatan-jabatan eselon 1 itu lebih dari 58 lebih jabatan. Ya. Di perdagangan ada, di Parekraf ada, Kementerian Industri ada, di PP2MI ada, malah di kemarin Kementerian Koperasi ada. Ya. Kan dahsyat ini, ada di mana-mana. Ya, terus selanjutnya, ya itu kondisi seperti kita. Sehingga terjadi, balik lagi Pak sedikit, dan sehingga wajar terjadi contoh-contoh kasus banyak terjadi yang melibatkan oknum Polri itu dalam setiap kasus korupsi. Dan kita tahu semua lah, banyak kali lah, tinggal di googling gitu, ya. Siapa yang bermain belakang di PT Timah, siapa yang bermain di tambang-tambang ilegal. Nah, ada mantan Korlantas yang masuk penjara, mantan Kabar Reskrim, mantan Kapolda, bahkan banyak tindak-tindak kejahatannya yang melibatkan oknum-oknum Polri di dalamnya. Ini sudah sangat banyak data-data yang bisa kita dapatkan. Ya, next. Nah, permasalahan. Nah, permasalahan pertama, tentu ini perlu kita bahas bersama. Permasalahan menurut saya itu adalah bagaimana pertama, kita itu reformasi kita itu kebablasan ya. Kita sudah berhasil reformasi, tapi kita lupa mengawalnya. Gitu. Contohnya apa diperjuangkan oleh Pak Dr. Sul tadi, tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya menjadi guidance arah kiblat bangsa kita, di amandemen begitu radikal. Ya. Bayangin, 93% menurut Profesor Kahilan, undang-undang kita itu sudah dirubah. Nah, konstruksinya tetap, tapi ayat-ayatnya ada 44 ayat susupan yang masuk ke dalam konstruksi undang-undang dasar kita. Bayangin, 84 pasal ayat. Ya, sehingga hal-hal yang fundamental yang seharusnya itu menjadi garis batas arah kiblat bangsa kita menjadi bergeser. Ya, seperti pasal 33, bumi, air dan kekayaan alamnya diolah untuk negara dan untuk kemudahan rakyat. Tapi di ayat selanjutnya ditambahkan tentang demokratisasi ekonomi. Nah, ini diartikan sebagai liberalisasi ekonomi, sehingga mohon maaf, sebenarnya sesuai amanat konstitusi kita itu seluruh potensi sumber daya alam hanya boleh dikelola oleh negara, tidak boleh dikelola oleh korporat. Karena apa? Kalau korporat dia otomatis profit oriented, dia hanya cari untung, nggak pernah dia mikirkan masyarakat. Harus negara yang mengelola. Kan sekarang banyak swasta berapa nikel kita ya tongkang rabion tongkang itu keluar negeri. Seperti yang saya bilang tadi, ada 15.000 triliun ya transaksi nikel di Indonesia, kontribusi pajaknya hanya 33 triliun. Kan dah sangat miris sekali perbandingannya gitu. Nah, sehingga dengan kondisi itu banyak ya, dan hal ini yang tidak dipahami banyak oleh generasi-generasi penerus kita. Dia nggak tahu bahwasanya negara kita ini sudah dibajak sebenarnya gitu. Kalau bicara secara konsepsi tata negara ya, Indonesia yang melahirkan 17 Agustus itu, ya, kalau berdasarkan konsepsi tata negara ya, dengan berubahnya secara radikal konstitusi kita itu sudah nggak ada lagi. Yang ada itu adalah negara versi amandemen Undang-Undang Dasar yang tahun 2002, 10 Agustus. Karena semuanya sudah berubah. Pada yang paling miris juga adalah, ini sebelum contoh yang adalah, bayangin, sebuah entitas inti sebuah bangsa itu adalah ada kata-kata pribumi asli. Nation state itu inti jantungnya itu adalah
pribumi asli. Tapi kata-kata pribumi asli itu dihapuskan dalam konstitusi kita. Untuk menjadi seorang presiden. Jadi apalagi privilege kita sebagai pribumi itu nggak ada. Sama dengan warga negara lain. Siapapun bisa kan. Luar biasa dahsyatnya, radikalnya perubahan terhadap amandemen dan konstitusi undang-undang dasar kita. Nah inilah reformasi yang kebablasan menurut saya. Sehingga di tengah jalan Indonesia, kapal yang bernama Indonesia itu dibajak oleh kelompok oligarki, kelompok-kelompok liberal. Ya, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Sehingga kerusakan yang kita dapatkan saat ini sangat luar biasa. Nah selanjutnya adalah yang kedua, bergesernya pemahaman terhadap ideologi, azas, doktrin, orientasi dipikirkannya Polri dan ABRI melalui TAP MPR nomor 4 tahun 2000. Nah, sini perlu saya jelaskan. Siapa sih yang nggak bangga dengan Polri yang kuat, profesional, betul nggak? Ya, dengan peralatan yang canggih, ya, dengan wah luar biasa serang peralatan Polri. Tapi kalau orientasinya untuk melindungi oligarki, ya, tidak melindungi rakyat, bagaimana gitu? Kan di situ. Nah, di TAP MPR nomor 2000 ini dulu, tujuan Polri itu dipisahkan dengan TNI, tujuannya adalah bagaimana Polri itu menjadi polisi yang sipilian. Sipil, dekat dengan masyarakat. Kalau dulu kan gabung dengan ABRI, identik dengan militeristik ya. Kalau militeristik kan represif kan gitu kan. Tapi faktanya adalah Polri kita saat ini lebih dekat ke sipil atau militeristik. Ya. Perlu saya sampaikan di sini, apalagi parah sejak zaman 10 tahun Jokowi ini ya, mohon maaf, perlu saya buka di sini. Sekarang Pak, polisi itu hanya tinggal pesawat tempur yang nggak ada Pak. Tinggal tank udah punya, panzer udah punya, kapal sudah sekelas frigat itu Pak Muslim. Yudhistira, Baladewa itu panjangnya 118 meter, 120 meter, dan kelas frigatnya KRI kita. Lihat di website Polair itu, jumlah kapal mereka 662. Kapal perang kita aja dengan 479. Helikopternya canggih. AWS Agus Susila itu helikopter canggih semua. Ya kan? Udah punya senjata yang kemarin ditangkap Pak Gatot itu. Itu tuh lawan tank gitu. Polisi yang seharusnya melawan penjahat ini dibikin untuk tempur gitu. Jadi wajar setiap demo ada yang mati, ada yang terluka. Karena dalam doktrinnya ya, seharusnya polisi itu dia melindungi masyarakat, tapi kalau dia udah militeristik, dia menganggap masyarakat itu musuh yang harus dihabisi. Beda gitu kan. Nah itulah pergeseran doktrin, azas dan orientasi Polri di era pasca reformasi. Nah ini kan luar biasa, kita lihat sendiri ya. Bagaimana enak aja ketika salah tangkap, ya ada yang jadi korban. Seperti yang saya bilang tadi, kejahatan yang paling tinggi dari seorang penegak hukum itu adalah obstruction of justice tadi. Mereka sebuah kasus ya, membolak-balikkan fakta sehingga korban ya. Apalagi kalau waktu banyak saya ceritakan bagaimana pengalaman saya waktu di penjara dulu ketemu orang-orang terzalimi, penambang-penambang itu ya, contoh penambang batu bara itu Pak. Ya. Sedikit deh penambang itu, bayangin, penambang batu bara Kalimantan, setelah itu kita baru tahu ya, kan tahun 2020 saya ditangkap Pak. Setelah itu kan batu bara naik, dibeli 10% DP-nya, oke, mereka bertransaksi, dengan hanya modal itu Pak, keluar AHU dari Dirjen AHU, dengan dasar AHU ini, si pembeli yang 10% dari bisa nangkapin si yang pembeli asli. Nah, harga barang yang harganya awalnya triliunan, karena orang ini udah masuk penjara, jadi gini Bu, orang kalau udah masuk penjara itu hilang ilmunya. Hilang ilmu, udah stres. Akhirnya, tanda tangan, jual 100 miliar. Itu banyak terjadi Bu, ketika saya di dalam. Apalagi masalah uang, banyak sekali korban-korban, ya hasil kriminalisasi. Ya. Nah inilah satu contoh yang sangat miris, yang palsu menjadi asli, asli jadi palsu. Itulah kerjaannya. Gitu. Nah ini karena apa? Karena kewenangan sudah terlalu luas. Gitu. Apa urusan kita nggak ada urusan dengan polisi saat ini, ya kan? Ya. Makanya sampai DPR pembikin kebijakan itu sekarang takut semua polisi. Nanti saya bahas. Nah, coba lanjut lagi Bang permasalahannya. Nah ini dia. Polri saat ini menurut saya sudah menjelas sebagai menjadi shadow of governance yang super body dan sudah sangat sulit untuk direformasi. Jangan salah-salah Pak, di seluruh lini polisi itu sudah ada sekarang ini. Dia menjadi the shadow of governance. Bayangin di Trans 7 kemarin kan nggak kata Kapolri di wawancara. Ada kata-kata Kapolri yang mengatakan kalau Polri yang nggak mau direformasi mau apa? Dan nantang itu kan. Bayangin ketika Pak Prabowo membuat tim perumus Polri, mereka juga buat gitu. Begitu powerfulnya, mereka percaya dirinya,
Karena ada barisan oligarki di belakangnya. Nah, ini kan bahaya terhadap keutuhan bangsa kita ke depan. Ya, kita buka aja lah, apalagi kita tutup. Kalau saya udah di penjara, nggak takut lagi saya, Pak. Selanjutnya, boleh dikatakan tidak ada, nah nih, boleh dikatakan tidak ada tindak kejahatan saat ini, tidak ada terlibat oknum Polri dalamnya. Judi online, ada nggak Polri dalamnya? Oknum ya? Ya, kejadian tambang nikel, apalagi kejadian apa misalnya kejahatan lain. Ya, impor-impor ilegal. Ya, prostitusi, kalau istilahnya ada tiga mazhab kejahatan cari uang di Polri itu, Pak. Mazhab timur itu lininya adalah narkoba, judi online, prostitusi dan impor ilegal. Nah, itu. Kalau mazhab barat itu adalah tambang-tambang, kebun-kebun, nah itu mainnya. Kalau mazhab Jawa itu korupsi-korupsi. Kalau mazhab barat tambah lagi terorisme, nah gitu. Nah, semuanya kan cuan. Semua sumber-sumber cuan kan, betul nggak? Nah, ini kan kalau kita biarkan terus kan luar biasa, Pak. Kejadian tadi Benahasa, bayangin, di persidangan dibilang berapa persen Bapak Polri itu terlibat dengan narkoba. Di persidangan loh, dia ngomong hampir 80% Pak Hakim. Gila nggak? Nah, ini menurut mereka hal biasa. Gitu. Nah, ini kan harus, kita pasti cinta Polri semua. Saya juga ada saudara saya Polri, Pak. Adik-adik teman kita, banyak Polri-Polri yang baik gitu. Tapi karena diberikan kekuasaan kewenangan yang begitu luas, maka terjadilah power transfer absolute tadi. Nah, yang terakhir, Polri saat ini lebih dominan menjadi alat kekuasaan dan oligarki daripada menjadi perlindungan. Betul nggak ini? Saya tanya sejujur hati. Polri itu lebih berpihak rakyat atau oligarki atau penguasa? Pernah berurusan dengan polisi gitu? Udah banyak lah kan? Gitu. Misal ibu ada kehilangan, terus lapor, langsung tidak lanjut gak? Kalau nggak ada barang tuh kan? Contoh ya, ini penemuan saya di lapangan nih, contoh. Ada istilah-istilah. Ini mau jadi beras atau mau jadi berkas? Nah, ya, betul nggak? Ya, perdata dikasih dana bisa menjadi pidana. Tapi pidana dijadi dana bisa menjadi perdata gitu. Itu istilah-istilah di lapangan loh, yang kita temukan gitu. Ini kan udah berbahaya, Bu. Ya kan? Ini Polri ini kan keluarga kita juga, iya kan? Ya, ada yang abang kita polisi, ada yang adik kita, ada sepupu kita gitu. Nah, ini kan kalau kita biarkan terus berbahaya gitu. Lanjut, ini permasalahan, lanjut. Nah, pembahasan, makanya kita kembalikan jati diri Polri sesuai pembukaan Undang-Undang 1945 serta amanat konstitusi pasal 30 ayat 3 tadi. Polri itu sebenarnya, mohon maaf, kalau kita berbicara dalam teori negara, secara ilmu pemerintahan, Polri itu fungsinya sebagai penegak hukum itu nggak ada, Pak, sebenarnya. Boleh kita kupas, kecuali yang preferensi amandemen ya. Tapi sesuai amat pembukaan Undang-Undang Dasar adalah sebagai pelindung. Makanya di Amerika itu polisi itu bukan penegak hukum, Pak. Dia hanya tukang tangkap. Penegakan hukum adalah para FBI. Dia tidak ada penyidik polisi di situ gitu. Tapi kita juga penyidik luar biasa kemenangannya gitu. Nah, makanya referensi pemandoktrin ideologi orientasi Polri ke depan itu baik secara teori filosofis, kajian empiris harus kita reformasi kembali. Nah, kemarin Pak Gatot, Pak Ugresono sudah melakukan juga dia di Refli Harun dan Subeno itu panjang luas. Di situ dibahas tentang bagaimana urgensi perlunya reformasi Polri itu sendiri. Ya. Jangan sampai terjebak comfort zone. Nah, kita membahas ini kan bukan karena anti polisi, bukan benci Polri, tidak. Kontribusi Polri itu terhadap demokrasi kita, bangsa kita boleh dikatakan hampir 60%, Pak. Nah, iya kan? Hampir semua urusan diurusnya, kecuali urusan intinya kan gitu. Contoh, semua urusan apa kebakaran, pernikahan, korupsi, semua diurus. Tapi bekal makin banyak, makin sedikit. Narkoba makin banyak, makin sedikit. Judi online semakin banyak, makin sedikit. Ya. Ya, lanjutkanlah gitu kan. Nah, ini menjadi PR kita semua. Dan untuk itu kita harapkan di sini, kita viralkan ini semua. Kita sentuh hati nurani para anak-anak muda kita sebagai tampil ke depan sebagai agen of change untuk mendukung pemerintah hari ini itu melakukan reformasi segera. Nah, kan belum diumumkan juga ini ada apa ini kan.
Ada apa? Kok belum juga pemerintah mengumumkan tim reformasi Polri? Tapi saya yakin Pak Prabowo tetap konsisten, optimis untuk melakukan reformasi Polri. Karena Pak Doviri sudah ditunjuk sebagai utusan khusus untuk urus dan juga ketua reformasi Polri. Ya, next. Nah, ini yang perlu kita kawal juga adalah kita biarkan tim reformasi Polri buatan pemerintah itu bekerja mandiri, profesional dan aspiratif penuh kebijaksanaan. Maksudnya gini Pak, dan membangun strategi bersama menyelamatkan Polri untuk kembali menjadi Polri yang melindungi masyarakat, tunduk pada konstitusi dan lepas campuran pengaruh kelompok elit dan oligarki. Kesimpulannya gini, kita sepakat nggak Pak Prabowo itu memberantas korupsi? Sepakat kan? Kita sepakat nggak korupsi itu memang sudah luar biasa merusak beratnya di Indonesia? Kita udah tahu nggak siapa yang berada di balik belakang korupsi di Indonesia? Tahu? Nah, tapi masalahnya gini, ketika Pak Prabowo memerlukan strategi, melibatkan sebuah kekuatan untuk memberikan kekuatan dia memberantas korupsi, ya, yaitu memberikan kewenangan kepada TNI, kepada jaksa. Kita juga ribut memarah-marahin Pak Prabowo, ini masalahnya. Pak Prabowo udah ngukur, ya, udah ngitung, ini yang backupnya ini, yang bisa ngelawan ini, ya ini, kata dia. Nah ini perlu apa kita bersama nih, gitu kan. Kebijaksanaan kita bersama. Nah, ini sering kita perdebatkan Pak Muslim ya. Nah, jadi korupsi ini Pak, sudah sangat menggurita, tidak bisa. Seorang presiden aja tidak akan sanggup, harus butuh dukungan masyarakat dan juga kekuatan institusi seperti TNI dalam skala terbatas dan terukur tentunya. Tidak melewati yang namanya azas supremasi sipil. Nah, kadang-kadang kita dipanas-panasin, digoreng-goreng karena ada yang takut. Kalau memang ini bersatu rakyat TNI hajar korupsi, nah, dia bisa kalah kan, nah, maka di adu-adu domba kita panas-panasin, ini militeristik loh, ini darurat militer loh, kembali ke era Orde Baru loh, gitu. Nah, propaganda ini yang juga harus kita lawan, gitu. Saya rasa kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, saya yakin paham dengan itu, cuman adik-adik kita yang di luar, ya tetangga-tetangga kita ini perlu kita berikan pemahaman-pemahaman tersebut. Ya, Pak Prabowo itu begitu ingin yang memberantas korupsi dan dia juga butuh dukungan, gitu. Ya, betul ya Pak Muslim ya? Ya, siap, lanjut. Oh, ini belum yang baru ya. Nah, simpulan saran ada 3 menurut saya. Langkah pertama adalah sebelum melakukan reformasi Polri adalah, setuju nggak? Terlihat ibarat kita pakai sapu untuk memberikan sebuah sapu. Kalau sapunya kotor, kita ganti dulu dong yang kotor. Tapi tongkatnya kita gunakan untuk gebukin dulu sampai mendapatkan sapu yang kotor. Ini analogi seperti itu. Jadi menurut saya, selama Kapolri belum diganti, jangan harap akan ada reformasi Polri. Setuju? Takkan bisa gitu. Kata orang 4L, lu lagi gitu. Takkan bisa. Kalau masih sapu itu juga digunakan untuk takkan bisa gitu. Iya. Terus yang kedua, kelompok civil society perlu bersama-sama membentuk poros aliansi untuk mengawal dan ketat proses reformasi Polri ini agar tidak masuk angin, kata orang Melayu, gitu kan? Dan lari dari apa yang disiasikan masyarakat. Dan yang ketiga, ini yang saya sampaikan tadi, ada indikasi perlawanan, betul nggak? Yang dilakukan oleh elit Polri terhadap upaya reformasi Polri ini, dan ini sangat berbahaya dan bisa menjadi ancaman serius terhadap bagi keutuhan NKRI. Nah, untuk itu perlu penglibatan TNI atau militer secara terukur untuk mengantisipasi upaya-upaya intimidasi, kriminalisasi terhadap para pihak yang sedang melakukan upaya reformasi Polri. Setuju? Kita tahu kejadian puntung rokok bisa membakar gedung? Itu intimidasi, betul nggak? Nah, sekarang nggak berani lagi kan? Karena ada TNI yang cukup mengawal. Begitu juga Bu, ini ke depan. Harus kita kawal bersama, nggak bisa. Harus dikawal. Nah, kan gini Bu, beda TNI dengan Polri, harus paham secara sederhananya. Fungsinya di mana? Ibarat kita sebuah rumah di Indonesia, kalau Polri itu bertanggung jawab menjaga, ada yang mencuri, ada yang jahatin, nah itu tugas Polri itu Bu. Ada barangnya hilang, ya kan? Tentang nyawa, harta benda, itu tanggung jawab Polri. Dan ketenangan bersama-sama itu tanggung jawab Polri. Tapi kalau ada yang ingin merampok rumah, menjebol rumah, ya itu tanggung jawab TNI. Gitu. Jadi jangan semuanya diambil gitu kan? Perbatasan juga, ya kan? Terorisme juga, gitu. Semua juga, gitu. Tapi yang urusan intinya tentang kriminal, begal, ya, semakin banyak kan seperti kita bilang tadi. Itu maksud kita. Jadi kita jangan sampai TNI dan Polri kita tuh diadu domba oleh satu kelompok
yang selama ini menikmati privilege, ya, selama rezim si Ono, kita tahu kan rezim si Ono kan menggunakan kekuatan Polri ini sebagai kekuatan utama stabilisator kekuasaannya. Ya. Nah sekarang kan mulai bergeser nih, mulai ada perimbangan, pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang merasa terganggu gitu kan. Nah kita kan sayang bapak-bapak TNI Polri kita diadu domba, ya. Nah seharusnya sebagai alat negara, TNI Polri itu loyal dan setianya adalah kepada negara, kepada konstitusi. Dan tuan dari negara itu adalah siapa? Rakyat. Itulah negara demokrasi. Yang jelas ada sebuah analogi sederhana tentang pemerintahan Pak Prabowo ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Ibarat kita berada dalam sebuah kapal yang bernama Indonesia, lalu kapal ini terjadi kebakaran, korsleting, bocor, yang itu disengaja oleh oknum-oknum tertentu. Nah sekarang pertanyaannya, apabila bapak-bapak ibu itu seorang nakhoda, mana yang lebih dahulukan memadamkan api kebakaran, memperbaiki korsletingnya, atau mengejar orang yang merusak? Berarti sepakat kita ya, pasti kita akan bagaimana memadamkan apinya, menyelesaikan korsleting, kemudian kapalnya akan tenggelam loh. Kapal besar bernama Indonesia ini akan tenggelam karena sudah dirusak 10 tahun ini oleh namanya manusia bernama Jokowi. Jadi artinya gini, bukan berarti Pak Prabowo nggak tahu, bapak-bapak, ibu-ibu. Tahu, tapi kita harus skala prioritas. Nah, salah satu bagian dari kerusakan yang kita bahas pada hari ini itu adalah tentang korupsi dan reformasi Polri. Ya, dalam semangat pemuda. Dan untuk itu izinkan kita kembali ke slide, Pak. Saya sudah menyiapkan, sebenarnya sengaja saya titipkan rangkuman dari diskusi kita hari ini adalah yang, tentang 5 prinsip yang harus dilakukan reformasi terhadap Polri itu. 5 prinsip utama, Pak. Terus lanjut, terus. Yang tadi belum terbacakan. Terus, Pak. Masih banyak. 5 prinsip utama. 5 prinsip utama. Loh, kok ada? Dasar usulan reformasi Polri. Kok nggak ada ya? Saya bacakan dari sini aja lah. Di sini ada, kok situ nggak ada. Oke, pertama, 5 prinsip dasar usulan reformasi Polri yang kita gagas ini dengan berapa tim, Mbak ya? Ya, insya Allah ini sampai ke Pak Prabowo ya, Pak Muslim. Dan saya yakin Pak Prabowo tidak akan bergeming dari 5 prinsip ini. Yang pertama, memastikan Polri kembali menjadi alat negara, tidak bisa rangkap jabatan, ASN dimanapun dalam keadaan berdinas, dengan tugas proporsian non-kombatan, yaitu menjaga Kamtibmas dan pelindung masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadikan Polri cukup sebagai lembaga eksekutor. Sekarang ini kan Polri ini kan menjadi, dia juga eksekutor, dia juga regulator. Artinya adalah tetap bertanggung jawab kepada Presiden, tapi dikoordinir baik sistem penganggaran dan pengoperasian oleh lembaga setingkat kementerian melalui sebuah undang-undang keamanan masyarakat. Seperti TNI ada Kementerian Pertahanan. Jadi tidak lagi keistimewaan seperti Polri itu bawah Presiden, dia bisa memperkuat dirinya sendiri. Berbahaya sebuah institusi yang mempunyai senjata, juga dia punya senjata, lagi kewenangan hukum, ini sangat berbahaya. Yang ketiga, ada 2 opsi tentang keberadaan pasukan kombatan yang ada di Polri. Di Polri itu ada, bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini ada 150 lebih batalion Brimob, lebih banyak di batalion infanteri itu. Luar biasa kekuatannya. Ada 2 opsi. Yang pertama, melebur pasukan kombatan Polri seperti Brimob, Gegana, Densus di bawah Kementerian Pertahanan, atau membubarkannya sekalian dalam skala terukur dan proporsional. Nah, apabila pasukan kombatan itu tetap dipertahankan, maka dia di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Atau membubarkannya sekalian dalam skala terukur proporsional dan persenjataan Polri menjadi standar polisi sipil non-militer kembali. Seperti saya jelaskan di awal tadi, polisi kita sangat militeristik. Tanda tanyaannya adalah mulai dari kepekatan, gelar kekuatan, persenjataan. Nggak ada polisi-polisi itu nama jenderal seperti sistem komando dalam militer, bapak-bapak. Gitu. Dan yang keempat adalah mengembalikan jati diri Polri, doktrin, orientasi sesuai amanat konstitusi dan reformasi bahwa menjadi polisi sipil yang tunduk dan taat kepada konstitusi negara dalam melindungi masyarakat dari semua tindakan kriminal.
Jadi ada pembatasan di sini dengan Polri hanya dalam hal penegakan hukum dan kriminal. Tidak seperti sekarang, Kamnex semua diurus oleh Polri. Dan yang kelima, ini sangat penting ini, Pak Amir Hamzah yang pernah kita bahas waktu itu adalah mengesahkan RUU Kamnas agar terbentuknya Dewan Keamanan Nasional yang mengatur batas dan strategi kebijakan keamanan nasional oleh masing-masing institusi lembaga agar seimbang, proporsional, profesional sesuai dengan tupoksinya masing-masing berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila agar tidak ada lagi sebuah lembaga yang super body dan terjadi lagi abuse of power. Nah, sebagai penutup silakan Ibu, penutupnya di situ. Nah, ada 3 sini penutup yang saya sampaikan. Polri adalah aset bangsa dan juga lahir dari rakyat, betul? Reformasi Polri adalah bentuk kecintaan rakyat dan kepedulian kita semua agar Polri kembali menjadi lebih baik. Jadi kita mengkritik walaupun ada yang marah-marah sampai mencaci, itu karena kecintaan kita kepada Polri kita agar kembali menjadi jati dirinya. Agar Polri tidak lagi menjadi alat kekuasaan dan alat oligarki. Cukup sudah banyak korban yang berjatuhan di negara dan bangsa ini. Yang kedua adalah, ini penting nih, perlu kesadaran dan dukungan kita semua terhadap upaya keras pemerintah Prabowo dalam memberantas korupsi yang boleh dikatakan menjadi momok utama yang menghancurkan bangsa kita ini. Tidak ada alasan ada 160 juta masyarakat kita itu miskin. Tidak ada alasan sampai 23.000 hutang negara kita yang ditanggung oleh anak cucu kita. Karena negara kita begitu kayanya, Pak. Seperti saya bilang tadi, tambang nikel sampai belasan triliun. Hasilnya kemana semuanya? Itu rusak semuanya hanya karena korupsi. Jadi jangan biarkan Pak Prabowo itu sendiri, Pak. Kita dukung bersama-sama untuk Prabowo untuk memberantas korupsi di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah, ini kesimpulan juga yang terakhir, memberantas korupsi, mereformasi Polri, menjadi lebih baik dan mendidik para pemuda agar menjadi generasi penerus bangsa. Apabila ini berhasil, Bapak-Bapak, itu berarti sudah sama dengan menyelesaikan setengah permasalahan bangsa Indonesia ini untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yaitu sesuai dengan cita-cita atau visi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setuju? Nah, demikian kira-kira Bapak kesimpulan kita pada hari ini.